Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang prinsip dasar etika bisnis. Yang pertama itu ada pengertian dari etika itu sendiri. Etika berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut ethos yang berarti sikap, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yang biasa disebut mos yang berarti pedoman hidup. Dalam konteks bisnis, etika dapat dipahami sebagai pedoman moral agar bisnis dapat berjalan dengan baik, terstruktur, dapat dipercaya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Selanjutnya itu ada fungsi etika, terbagi menjadi dua, yaitu membantu kita untuk bersikap yang tepat ketika menghadapi cobaan di era modern ini. Yang kedua, ada bagi mahasiswa atau calon pembisnis. Etika ini biasa membangun sarana agar kita tuh dapat berpikir kritis sehingga kita tuh dapat membedakan ini tuh benar atau salah. Lalu ada metode dalam etika terbagi menjadi dua, ada kritis dan sistematis. Kritis ini kita harus berlaku jujur atau berlaku adil. Yang kedua ini sistematis, etika ini harus tersusun dengan rapi, menyeluruh sehingga dapat jadi pedoman bersama gitu. Terus selanjutnya ada jenis-jenis etika terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu etika deskriptif, di mana kita menggambarkan seseorang tanpa melihat benar atau salahnya, jadi apa adanya gitu. Yang kedua itu ada etika normatif, di mana kita itu menilai sikap atau norma seseorang baik atau buruk gitu. Yang ketiga itu ada metaetika, di mana kita membahas etika dari sudut pandang bahasa dan logika atau makna dari istilah moral tersebut. Selanjutnya ada prinsip dasar etika bisnis menurut Sonny Keraf. Terbagi menjadi 5 prinsip utama. Yang pertama itu kejujuran, di mana kita menjadi pembisnis harus jujur dalam transaksi, informasi, dan janji. Jadi ketika kita berbisnis tidak ada kejujuran itu, maka bisnis itu tidak akan bisa terjaga dengan lama gitu. Lalu yang kedua ada otonomi gitu, di mana pengusaha harus bisa mandiri, harus bisa bekerja sendiri dan bisa bertanggung jawab atas konsekuensi yang sudah dipilih gitu, serta membuat keputusan sendiri. Lalu yang ketiga itu ada keadilan gitu. Jadi kita sebagai pembisnis itu harus adil ke pembeli ataupun ke karyawan gitu. Jangan mendiskriminasi sesama. Yang keempat itu ada saling menguntungkan, di mana kita itu saling membawa manfaat bagi sesama, bukan hanya kita selaku pemilik usaha gitu. Yang terakhir ada integrasi moral. Setiap keputusan yang kita miliki harus memiliki moral. Jadi tanpa kecurangan dan tanpa merugikan pihak yang lain. Berbisnis pada dasarnya menghasilkan barang atau jasa yang diproduksi oleh sekelompok orang atau individu. Jadi dengan etika bisnis, tujuan usaha ini lebih seimbang, bukan hanya mencari keuntungan, tetapi memberi manfaat bagi masyarakat. Etika bisnis syariah berlandaskan nilai-nilai Al-Quran yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan seorang muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar, yaitu pertama, tauhid, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat kehidupan. Segala aktivitas termasuk bisnis harus sesuai syariat dan tidak merugikan orang lain. Kedua, keseimbangan dan keadilan, menekankan kejujuran, larangan kecurangan, serta berlaku adil dalam semua aspek kehidupan. Dan yang ketiga, kehendak bebas manusia diberi kebebasan untuk berusaha, namun tetap dibatasi oleh syariat. Misalnya larangan monopoli, riba, dan kecurangan. Keempat, kewajiban dan tanggung jawab, baik individu maupun kolektif, setiap perbuatan pasti dipertanggungjawabkan, termasuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, kebenaran atau ihsan, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan kebijakan dalam bisnis, sehingga semua pihak terlindungi dan hubungan bisnis menjadi sehat serta menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu hubungan etika bisnis, syariat dengan kinerja. Hubungan etika bisnis, syariat dengan kinerja, perusahaan sangat erat. Etika menjadi pedoman moral bagi karyawan dan manajemen agar bekerja profesional, tekun, jujur, amanah, serta kreatif. Hal ini berdampak langsung pada kemajuan perusahaan. Karena etika kerja mendorong keterlibatan karyawan dan membangun budaya kerja yang sehat. Dengan kata lain, penerapan etika bisnis syariah bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang etika kerja dalam Islam. Dengan landasan etos kerja Islam, bekerja adalah ibadah, bukan sekedar mencari nafkah ya teman-teman. Dan dilakukan dengan amanah, ikhlas, usaha maksimal, tawakal, dan akhlak mulia, yang bertujuan mencari keberkahan dunia dan pahala akhirat.
Lalu di sini juga ada ciri-ciri etika kerja Islam, di antaranya yaitu memanfaatkan waktu secara produktif, bekerja dengan ikhlas, dan bermoral baik, jujur, disiplin, istiqomah, berani menghadapi tantangan, percaya diri, kreatif, bertanggung jawab, serta merasakan kebahagiaan ketika dapat membantu orang lain. Semua itu harus dilandasi akidah yang kokoh, mematuhi akar, serta konsisten dalam prinsip. Sementara itu, menurut Toto Tasmara tahun 1995, etos kerja Islami mencakup 14 karakter teman-teman, yaitu diantaranya berjiwa kepemimpinan, terencana dan menghargai waktu, tidak cepat puas dalam kebaikan, hidup hemat dan efisien, berjiwa wirausaha, semangat kompetisi, mandiri, haus ilmu, berwawasan luas, menjaga kesehatan, ulet, dan pantang menyerah, produktif, serta memperluas silaturahmi. Karakter ini menggambarkan muslim yang tangguh, inovatif, serta mampu memimpin perubahan ke arah kebaikan. Sementara itu, menurut Rifki Muntako DKK tahun 2018, etika kerja Islam memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama adalah makrifat, yaitu memahami bahwa pekerjaan adalah amanah dari Allah yang harus dijalani dengan semangat berkarya. Dan yang kedua adalah hakikat, di mana bekerja dengan niat dan tujuan yang benar. Lalu yang terakhir ada syariat, yaitu mewujudkan pemahaman dan tujuan hidup dalam tindakan nyata sesuai syariat. Secara keseluruhan, etos kerja Islam menuntun Muslim untuk bekerja dengan penuh ketangguhan, tanggung jawab, kejujuran, dan inovasi, sekaligus menjadikan pekerjaan sebagai jalan untuk beribadah dan memberi manfaat bagi sesama. Lalu di sini saya akan membahas tentang etika bisnis digital. Etika bisnis digital ini adalah seperangkat prinsip yang mengatur penggunaan teknologi digital dan pengelolaan data dalam dunia usaha. Fokus utamanya adalah transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, teman-teman. Dalam era transformasi digital ini, etika semakin penting karena muncul tantangan terkait privasi, keamanan cyber, perlindungan data, hingga penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam bisnis. Lalu ada ancaman kejahatan cyber menegaskan perlunya keterbukaan informasi dan transparansi untuk membangun kepercayaan publik secara global. Perbedaan standar sosial di berbagai negara menimbulkan tantangan etis, sehingga dibutuhkan kode etik sukarela dan penerapan integratif sosial kontrak teori, agar praktik bisnis dapat selaras secara internasional. Lalu ada prinsip dasar etika digital. Yang pertama adalah transparansi, yaitu komunikasi terbuka dan jujur. Yang kedua ada integritas yang menjadikan moral sebagai dasar keputusan. Yang ketiga ada tanggung jawab, yaitu memahami dampak bisnis terhadap masyarakat. Yang keempat ada privacy, di mana melindungi data pribadi konsumen. Dan yang kelima adalah kepatuhan hukum, yaitu memastikan bisnis sesuai aturan yang berlaku. Nah, etika digital yang dijalankan dengan baik akan memperkuat kepercayaan, menjaga reputasi, dan mendorong terciptanya bisnis yang adil dan berkelanjutan. Lalu, ada juga pelindungan konsumen muslim, di mana dalam Islam aturan halal haram dalam bisnis merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hak-hak konsumen muslim berlandaskan syariah yang meliputi yang pertama adalah hak memperoleh produk halal, yang kedua ada hak atas keamanan dan keselamatan, yang ketiga adalah hak memperoleh informasi yang benar, yang keempat hak untuk memilih atau khiyar, yang kelima adalah hak menolak sistem riba, dan yang keenam adalah hak mendapatkan ganti rugi, dan yang terakhir yaitu hak mendapatkan pelayanan yang baik. Selanjutnya, referensi Al-Quran dan Sunnah. Etika bisnis Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dimana berfungsi sebagai pedoman hidup yang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Di dalamnya, banyak termuat ayat-ayat yang menuntun pada prinsip ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, etika bisnis Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan sebagai dasar membangun integritas. Segala bentuk aktivitas bisnis harus dijalankan dengan penuh kejujuran, baik dalam iklan, penjualan, maupun dalam penyampaian informasi kepada konsumen. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan dasar yang jelas mengenai etika bisnis, di antaranya Surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan juga hadis Bukhari ayat 1937 yang berisi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Syalih Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Haris yang menisbatkan kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Atau sabda beliau, sehingga keduanya berpisah, jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, dan bila menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya.
Hadis ini menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak memiliki khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam proses akad. Apabila keduanya bersikap jujur dan transparan, maka keberkahan akan menyertai jual beli tersebut. Sebaliknya, jika ada kebohongan atau penyembunyian, maka keberkahannya akan hilang. Jadi intinya prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah kejujuran. Bisnis yang dijalankan dengan kejujuran akan memperoleh keberkahan, sedangkan kebohongan akan menghilangkannya. Ayat Al-Quran maupun hadis yang sudah saya bacakan tadi menegaskan pentingnya memperhatikan etika dalam berbisnis selama kegiatan perdagangan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan menghindari hal-hal yang diharamkan, maka bisnis tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.